Halo, perkenalkan nama saya Reza Gani Sulaiman, NPM 065122 189. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat dan mengubah database. Untuk membuat database, kita usahakan mendownload server MySQL. Kita juga bisa mendapatkan itu di aplikasi XMPP. Kita bisa mendownload XMPP di Google dan juga search engine lainnya. Jika sudah mendownload XMPP, kita coba masuk ke CMD, lalu ketik cd, terus terus masuk ke direktori aplikasi XMPP, XMPP lalu jika sudah seperti ini, kita ketik MySQL root. Nah, jika tambah seperti ini, maka kita sudah berhasil masuk ke server MySQL. Oh iya, jangan lupa setelah mendownload XMPP, kita buka aplikasinya, lalu kita nyalakan MySQL dan juga Apache. Di sini saya ingin mencoba melihat database yang ada di laptop saya. Nah, untuk melihat database yang ada di komputer atau laptop, kita bisa menggunakan sintaks show database. Di sini adalah kumpulan database yang ada di laptop saya. Lalu saja kita ingin membuat database baru dengan menggunakan sintaks create database. Nah, untuk membuat database baru, kita perlu mengetikkan sintaks create database, terus nama database yang ingin kita buat. Jika tampilan sudah seperti ini atau query oke, maka database kita sudah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya kita ingin membuat tabel. Untuk membuat tabel, kita perlu menggunakan sintaks seperti ini. Di sini ada create table, terus barang. Barang ini adalah nama tabelnya yang ingin kita buat. Terus di sini ada ID untuk nama kolom. Di sini ada int atau integer. Di sini adalah tipe data dari si ID tersebut. Lalu di sini ada not null. Null sendiri adalah nilai ketika kita tidak mengisi data ke dalam kolom. Terus untuk gimana caranya kita biar nggak nampilin nilai null, kita bisa mengetikkan not null supaya kita nggak terima nilai null ketika kita tidak ingin menerima nilai null. Lalu di sini ada kolom nama dengan tipe data varchar dengan length 100 dan juga not null. Di sini ada harga dengan tipe data integer dan juga jumlah dengan tipe data integer. Di sini saya menggunakan engine InnoDB. Jika seperti ini, kita bisa jawab kami error karena saya lupa untuk use database-nya. Jika sudah query oke ini, berarti tabel yang saya buat sudah berhasil. Di sini saya ingin menampilkan deskripsi tabelnya dengan mengetik sintaks desk. Nah, di sini ada tampilan deskripsi dari si tabel barang itu, yang dimana terdapat kolom ID, nama, harga, dan jumlah dengan tipe data integer dan juga varchar. Lalu di sini saya ingin mengubah tabel barang, yaitu dengan menambahkan kolom deskripsi dengan menggunakan sintaks alter table. Nah, untuk menambahkan kolom pada tabel yang sudah kita buat, kita perlu mengetikkan alter table barang. Barang ini adalah nama tabel yang sudah kita buat. Terus ada add kolom, terus deskripsi adalah nama kolom yang ingin kita tambahkan pada tabel. Untuk teks adalah tipe datanya. Jika seperti ini, kita ketik lagi desk barang untuk melihat apakah deskripsi barang sudah masuk. Nah, di sini udah ada, berarti berhasil ya. Lalu saya ingin memodify length tipe data saya menjadi 200. Untuk memodify length tipe data nama, saya menggunakan alter table, terus barang ini adalah nama barangnya, modify ini adalah sintaksnya. Terus untuk mengubah length tipe data varchar di sini, saya
tinggal langsung saja mengetikkan nama tabel yang ingin dirubah, terus sama masukkan rank baru pada tipe datanya. Di sini juga sudah terlihat ya, ketika saya tampilkan atau deskripsikan tabel barang, di sini saya berubah, yaitu tipe datanya menjadi 200. Lalu saya ingin memodify lagi, yang dimana untuk untuk nama ini saya ingin pindahkan ke paling pertama dengan mengetikkan alter label barang modify nama varchar first. Nah, ketika saya sudah deskripsi barang, maka nama sudah ada di paling atas. Ada toolcat, yang dimana toolcat ini adalah untuk menghapus isi record dari si tabel. Kesalahan karena harusnya itu turun. Nah, di sini berhasil, yang dimana ketika coba saya apa namanya kok masih bisa ya menghapus tabel barang dengan menggunakan sintak drop table barang. Di sini sudah berhasil, yang dimana ketika kita coba show tables, nah berarti tabel yang tadi kita sudah buat ini sudah dihapus karena kita sudah menggunakan sintak drop table barang. Lalu untuk menghapus database, kita perlu mengetikkan sintak drop database belajar 1. Di sini seperti yang kita lihat ya, ketika saya sudah mengetikkan drop database belajar 1, di sini database belajar 1 tidak ada, sudah nggak ada lagi. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini ada Bimo. Di sini kita akan membuat tabel produk yang akan kita buat. Pertama, kita membuat create database dulu. Create database produk. Untuk nama produknya itu bebas, terserah kalian ingin membuat nama produknya apa. Di sini saya akan membuat database Basdat. Sudah gunakan nama produk yang sudah kalian create tadi. Setelah itu kalian membuat table produk kalian seperti ID, nama, describe produknya, harga produknya, kualitas produknya, dan create tabelnya itu waktu kalian membuat create table hari ini. Sudah show table untuk melihat hasil apakah produk kalian sudah ada di dalam tabel. Setelah itu describe produk kalian, deskripsikan hasil produk kalian seperti ID, nama, price, harga, kualitas, dan waktu kalian membuat tabel ini. Setelah itu insert into produk. Kalian mengambil atau memilih produk yang ingin kalian masukkan ke dalam tabel. Setelah itu select from produk. Nah, kalian pilih nama produk yang ingin kalian masukkan ke dalam tabel. Seperti yang sudah saya lakukan seperti ini. Saya memunculkan ID produk saya, nama produk saya, description-nya, harga, kualitas, dan hasil waktu yang saya buat untuk membuat tabel tersebut. Setelah itu saya memilih dan mengambil produk yang ingin saya masukkan ke dalam tabel seperti ID, nama, harga, dan kualitas. Jika sudah, akan tertampil seperti ini. Kalian select from produk yang ingin kalian pilih dan masukkan ke dalam tabel yang ingin kalian buat seperti ID, nama, description, price, quantity, dan waktu kalian membuat tabel tersebut. Setelah itu kalian select from produk yang
kualitasnya sama dengan 100. Di sini terlihat kualitasnya sama dengan 100 itu ada banyak ya, ada mie original, bakso, chicken special, dan jamin. Nah itu kalian select from produk where ID-nya yang tadinya P0001. Ini terlihat ya, ID yang P0001 itu adalah mie original dengan deskripsinya 0, harganya 15.000 dan kualitasnya sama dengan 100. Dan catat ad-nya jangan lupa dimasukkan. Jika sudah, kalian select from produk where ID P0001. Di sini saya membuat lagi tabel select from produknya yang ID-nya P0001 karena tadi saya membuat kesalahan. Setelah itu select from produk lagi. Ini saya sudah menampilkan hasil produk saya dalam tabel. Ya sudah, kalian mengupdate eh, produk yang ada di description. Saya tuliskan MM aja dengan ID P001. Sudah, di sini akan terlihat hasilnya. ID select from produk, ID, nama, dan nah deskripsi ini sudah saya update. Jadi dengan yang ID P001 0002 itu deskripsinya sudah berbeda dengan hasil yang di atas tadi. Ini terlihat sudah ada MM aja dan MM original plus bakso. Ya sudah. Setelah itu kalian menghapus salah satu produk dengan ID P009 yaitu MM original. Setelah itu kalian melakukan select produk lagi agar terlihat apakah produk dengan ID P009 itu sudah terhapus atau belum. Jika sudah terhapus, kalian langsung melakukan select ID dengan kodenya berapa, nama dengan nama produknya itu apa, price dengan berapa harganya itu, dan kualitasnya. Jika sudah, seperti ini sudah terlihat ya dalam tabel bahwa saya telah memasukkan data kode produk saya berapa, nama produk saya itu apa, harga dan jumlah produk saya. Setelah itu select ID nama from product order by name. Jadi kalian memilih ID dengan nama yang sudah tersimpan. Nah untuk auto tabel ini adalah untuk memasukkan primary key ke dalam tabel yang sudah saya buat di atas tadi di awal. Nah primary key itu adalah untuk membedakan dengan data-data yang sudah ada di dalam tabel, yaitu ID yang kita varchar, deskripsinya 0 itu 0, defaultnya 0. Nah sekian hasil dari presentasi database yang sudah saya buat. Jadi jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan di presentasi kali ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdal Asy Firdaus, MPM 187 dari kelas G. Di sini saya akan uh, melanjutkan penjelasan teman-teman saya mengenai materi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi limit clause. Nah, di sini kan ada select from product order by ID limit 5. Nah, di sini maksudnya tuh kita akan memanggil data produknya hanya sampai data kelima. Nah, bisa dilihat outputnya sampai ID yang kelima saja. Kan kalau yang biasa sampai 15. Nah, lalu selanjutnya ini ada limit 10 di koma 5. Ini maksudnya kita memanggil produk by ID dari data yang data ke-10 sampai 5 selanjutnya. Jadi di sini muncul ID 11, 12, 13 sampai 15. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi select distinct. Nah, kalau select distinct itu kayak dia di select distinct kategori from product. Jadi yang dari semua kan di sini kategorinya ada sampai 15 dan banyak nih. Nah, kalau kita memakai select distinct kategori ini hanya akan mengambil satu saja. Jadi kalau ada makanan 5 ini cuma manggil satu. Jadi minuman satu, lain-lain satu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi numeric function. Di sini ada select ID, name, price, div 100 as price in K from product. Nah, di sini maksudnya kita memanggil jadi price-nya ini dibagi 1000, terus lalu dipanggil lagi di price in K ini. Jadi kayak kan mie ayam original di sini kan 15.000 karena di kita div 100, jadi di sini 15. Jadi mie ayam original 15. Lalu selanjutnya seperti gini. Yang lainnya juga. Nah, selanjutnya ada select ID cost price, scene price, stand price from product. Jadi ini kita bisa juga mencari data cost dan tan dari ini data kita.
Lalu di sini ada sama kayak tadi, tapi bedanya di sini kita memakai yang lebih dari 15. Jadi di sini hanya muncul yang angka yang lebih dari 15, kayak 20.000. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang auto increment. Nah, di sini auto increment itu bisa dilihat di sini di Dexadmin saya sudah memasukkan auto increment di sini. Jadi auto increment itu kita jadi menambah ID itu secara otomatis. Nah, misal nih saya sudah buat sebelumnya, jadi ada ini ID ini. Lalu saya mencoba menambahkan yang baru. Insert into admin, nama ininya, valuesnya, Faiz di Korea ini. Kita lihat panggil dulu buat memastikan ada. Nah, kalau ini juga kita bisa melihat yang ini apa namanya? ID terakhir yang kita masukkan. Di sini kan 7. Nah, Faiz kan 7 ID-nya. Lalu kita bisa ini menghapus admin yang ID-nya 5. Nah, ID-nya 5 kan Yahya. Di sini kita hapus jadi nggak ada. Nah, kalau kita hapus itu dia tuh ID-nya tuh nggak akan berubah. Jadi misal kalau kita tambah lagi nih bakal jadi 8, nggak akan diulang di reset gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang string function. Nah, di sini ada di sini ada select ID, lower name, as name flower, upper name, as name apa, length name, as name length from product. Jadi kita bisa melihat ID ini kita bisa lihat namanya itu yang ininya kecil semua. Lalu di sini pakai yang gede semua, hurufnya gede semua. Di sini juga kita bisa melihat panjang dari ini ya namanya. Di sini misalnya yang original panjangnya 17. Nah, di sini bisa melihat begitu. Lalu ini ada juga saya selanjutnya akan menjelaskan tentang materi date dan time function. Nah, di sini bisa melihat dari waktunya. Misal select ID, create add, extract year from create add as year, extract month from create add as month from product. Nah, di sini bisa kelihatan kan di sini ya create add-nya kan 2023 bulan 12 tanggal 1. Jadi di sini year-nya 2023 bulannya 12. Karena kebetulan sama semua jadi di sini sama semua. Atau bisa juga seperti begini menulis sintaksnya. Select ID, create add, year dalam kurung create add, month create add from product. Sama juga seperti yang tadi, teman. Ini beda beda aja cara penulisannya. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan tentang materi flow control function. Nah, di sini kita bisa mengatur aja jadi kayak select ID kategori dengan case dari kategori ini. Jadi misal kita masukkan makanan, maka makanan ini bakal jadi enak, minuman segar. Kalau selain dari dua ini bakal jadi apa itu NA kategori from produk. Nah, ini contohnya nih. Makanan enak, lain-lain apa itu minuman segar. Nah, lalu di selanjutnya ada tentang materi grouping. Di grouping ini ini sama juga ini masih flow control function. Ini sama juga seperti tadi, dia bisa select ID price jika harganya kurang dari 15 maka murah, jika harganya kurang dari 20 maka mahal. Kalau selain itu mahal banget atau kalau nggak ada mahal tanda tanya from produk. Jadi misal ini 15.000 murah, 20.000 mahal, 25.000 mahal banget. Nah, baru sini ada misal yang kalau kita memanggil select ID name if null description, jika description ini kosong maka di ininya kosong, jika nggak ada datanya maka kosong. Jadi karena kita semuanya kosong nih, null semua, maka di sini jadi kosong. Nah, selanjutnya kita akan baru masuk ke materi aggregate function. Nah, di aggregate function ini kita bisa select count ID as total product. Jadi kita memanggil ID yang berapa ID yang ada di sini. Jadi kita dari ID ini jadi kita ini kan jadi total produk. Makanya total produknya 15. Di sini juga ada select max price. Jadi produk termahal. Jadi kita memasukkan yang produk termahal bakal kita panggil di sini. Nah, kan di sini produk termahalnya 25.000 nih. Lalu yang termurah ada 2.500. Select min price sama kayak ini cuma diubah aja di min price. Lalu ada average atau rata-rata. Select average price as rata-rata harga from product. Di sini rata-ratanya begini dari semua produk yang ada, rata-ratanya segini. Lalu di sini ada select total dari quantity itu. Quantity itu apa? Total produknya lah, kayak ada berapa. Jadi ada total stoknya tuh ada 3.900. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke materi grouping. Di sini grouping ini mirip-mirip sama dengan aggregate function. Di grouping kita bisa select on ID, bedanya dia bisa group by, dipanggil lagi group by kategori. Jadi kita bisa melihat total produk di setiap kategorinya. Jadi misal di makanan ada 9, di minuman 3, di lain-lain 3.
Lalu sama kayak yang tadi, dibedain ini kita pakai yang max price di produk, jadi produk termahal. Nah, makanan 25.000, kalau minuman 15.000, lain-lain 10.000. Sama kayak tadi yang termurah pakai min, yang makanan 15.000, minuman 5.000, lain-lain 2.500. Lalu di sini ada sama kayak tadi ya, average rata atau rata-rata. Kodenya sama, hanya dibedakan di sini saja. Ini kalau rata-rata dari makanan, rata-rata dari minuman, rata-rata harga dari yang lain-lain. Sama kayak tadi kita bisa menghitung total stok dari data yang kita punya. Jadi kalau ada makanan total stoknya 1.200, minuman 1.200, lain-lain 1.500. Nah, ini sama juga. Kita bisa kayak select on ID. Ini having, jadi kayak kategori from product yang having totalnya itu lebih dari 5. Jadi yang datanya ini lebih dari 5. Jadi yang cuma lebih dari 5 ini kan cuma makanan. Nah, kita coba kalau yang cuma satu. Di sini cuma satu tuh. Yang jadi kan lebih dari satu, maka semuanya kan ada nih 9, 3, 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi constraint. Di, di sini saya sebelumnya sudah membuat apa namanya, tabel constraint dengan ini customer. Jadi kita bisa memasukkan unik unik constraint. Dia lihat email saya, email memakai kode unik. Kalau mau lihat caranya tinggal di sini ada caranya. Caranya membuatnya tuh creatable. Jadi kalau unik tuh jadi unique key email, unique email, email unique email. Nah, kan setelah udah itu kita bisa bisa kita drop juga, bisa kita hilangkan email uniknya ini. Jadi ini kan alter table customer drop constraint email unique. Nah, di sini unique constraint-nya hilang, udah nggak ada lagi. Nah, cara tambahinnya juga bisa pakai kayak gini, selain dari buat dari awal yang tadi saya tunjukin, bisa juga langsung di-add dari ini dengan cara seperti ini. Alter table customer add constraint email unique unique email. Nah, bisa lihat langsung ada unique emailnya. Nah, di sini saya mau coba memasukkan lagi apa namanya email dengan data dengan email yang sama. Di sini kan ada nih, saya udah punya data eko.gmail.com. Nah, saya coba masukin nih, insert into ini Eko Gmail, Eko Kurniawan. Nggak bisa, karena ini udah ada email unik. Jadi kalau email unik itu tidak bisa memasukkan apa namanya data yang sama, karena ini data yang sama, makanya tidak bisa. Lalu selanjutnya ada materi indeks. Nah, sama seperti yang tadi, saya sudah membuat sebelumnya. Nih, cara melihat kalau udah ada indeks itu seperti ini. Nih kan ada name index. Ini berarti artinya sudah ada indeksnya ini. Atau kalau mau cara membuatnya ada seperti begini, create table index name. Nah, ini kita bisa select from seller where name sama dengan X. Jadi kita memanggil indeks ini bisa membantu kita buat memanggil data dengan lebih mudah. Jadi kita bisa memanggil name ini. Jadi bakal langsung kepanggil di sini. Kita manggil name ini dan name ini dan name 2. Jadi ini bakal kepanggil. Lalu ada name 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 2, name 3. Ini bakal kepanggil. Ini cara buat cara menghapus indeks. Caranya itu tinggal alter table seller di drop indeks nama indeksnya, name index. Di sini ada name index. Jadi pas di drop bakal hilang. Nih, di sini kan tadinya ada name index. Nah, sudah dihapus, jadi tidak ada. Lalu kalau mau tambah tinggal alter table sellers add index name index. Nah, langsung nongol lagi, muncul lagi name index. Nah, selanjutnya ada materi full text search. Nah, cara lihatnya tuh kita bisa lihat dari nih cara menambah menambah uh, menambah full text ke dalam table yang sudah tersedia. Caranya tinggal alter table product add full text product underscore full text name description. Jadi nama saya kan name sama description. Jadi saya masukkan name dan description. Nah, di sini jadi muncul. Yang tadi yang nggak ada, di sini muncul jadi ada full text key. Nah, lanjut jadi di sini di full text key ini kita bisa select from product where match name description against ayam in natural language mode. Jadi yang ada ayamnya ini bakal kita panggil. Nih, misal mie ayam. Akan ada ayam semua, jadi terpanggil. Ini sama kayak tadi. Ini plus ayam, yang ada ayam tapi gak ada baksonya. Jadi ayam semua tapi gak ada bakso. Kan kalau di atas nih ada nih bakso nih. Nah, kalau di sini gak ada bakso. Kalau ini yang ada baksonya doang. Bakso, bakso, bakso. Nah, selanjutnya ini ada bakso di with query expansion. Jadi kalau di query expansion ini semuanya bakal terpanggil gitu. Jadi dari bakso, rusuk, bakso, telur ini bakal terpanggil semua. Nah, cara
ngehapus full textnya itu tinggal alter table, product, drop, index, product, full text. Nah, bakal kehapus, udah nggak ada. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Maka nama saya Dimas Nur Cahya, NPM 0651222205. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu mengenai tabel relationship. Nah, dari tabel relationship ini, kita dapat menggunakan origin key untuk menghubungkan dari satu tabel ke tabel lain. Mari kita coba, yaitu dengan kita tulis dulu. Nah, saya akan mengubah produk underscore ID ini menjadi origin key dengan cara alter table order add index. Index ini yaitu origin key. Nah, kita lakukan lagi. Nah, di sini sudah muncul key-nya, berarti yang sudah menjadi origin key. Nah, bagaimana kalau untuk menghapus origin key-nya? Yaitu dengan cara drop indexnya. Nah, kita tampilin lagi. Nah, di sini sudah hilang. Lanjut, saya akan menjelaskan join tabel. Nah, join tabel ini kita perlu menentukan tabel mana yang merupakan referensi ke tabel lain. Namun untuk melakukan itu, kita memerlukan join di SQL Select yang kita buat. Langsung saja kita coba. Select bintang from wishlist, join produk on wishlist, titik produk underscore ID sama dengan produk dari titik ID. Di sini kita akan menampilkan semua isi dari tabel wishlist yang digabungkan dengan tabel produk, yang dimana produk underscore ID ini sama dengan ID dari produk. Nah, berikut seperti ini. Lanjut, bagaimana kalau kita akan join table dengan 3 tabel, multiple tabel. Kita bisa seperti ini, select, menampilkan email dari tabel customer, menampilkan ID dari tabel produk, menampilkan nama dari produk, tabel produk, menampilkan produk ID dari tabel wishlist. From wishlist, join product on product ID sama dengan wishlist produk underscore ID. Join customer on customer.customer ID sama dengan wishlist titik wishlist underscore ID. Nah, ini contoh dari multiple join. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang yang namanya subqueries. Subqueries ini SQL mendukung pencarian data menggunakan where dari hasil select query. Contohnya seperti ini. Nah, dari sini menampilkan semua produk yang dimana harganya lebih besar dari rata-rata semua produk. Nah, dari sini kita bisa lihat rata-ratanya ini dari sini. Nah, kemudian ada juga subqueries di form clause. Jadi kita contohnya seperti kita ingin mengambil rata-rata harga produk untuk setiap kategori. Bagaimana caranya? Yaitu dengan seperti ini. Nah, select kategori underscore ID, mengambil kategori underscore ID dari tabel kategori, mengambil kategori nama dari kategori, dan mengambil rata-rata subquery dari produk, harga produk. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini rata-rata harga produk untuk setiap kategori. Nah, kategori 1 ini bakso, harga rata-ratanya yaitu 15.000. Kemudian ada seblak, rata-rata harganya itu 15.000. Mungkin penjelasan dari saya cukup. Silakan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valerian, NPM 0651222185.
Langsung aja di sini saya bakal jelasin tentang union dan union all. Tapi kalau di MySQL tuh union dan union all itu artinya join dan inner join. Berhubung join udah dijelaskan sama teman saya langsung aja menjelaskan inner join. Inner join itu adalah menggabungkan baris dari dua tabel berdasarkan satu kondisi yang ditentukan dan hanya menyertai baris yang memiliki nilai yang sesuai di kedua tabel tersebut. Di sini saya mempunyai tabel ini. Nah, kita punya tabel customer dan produk. Untuk melakukan inner join-nya, teman-teman select bintang from order, tabel pertama order, inner join. Tabel kedua kita pakai produk. Jadi ketik produk on buka kurung order produk titik produk garis bawah ID sama dengan produk titik ID. Maaf tadi ada typo, S-nya kurang. Nah, ini dia menggabungkan antara tabel order dan tabel produk. Nah, lalu selanjutnya materi saya itu ada tentang locking. Locking adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol akses data guna mencegah interferensi atau konflik antara transaksi yang bersamaan. Dalam MySQL terdapat dua jenis lock, yaitu ada write locks dan read locks. Kita coba dulu yang read locks. Caranya tuh tinggal lock table. Sebentar. Misalnya kita mengelok tabel produk. Kita coba lock write ya. Lock tabel produk write. Oh, typo lagi, sorry. Nah, apa itu lock write? Lock tabel write itu maksudnya untuk mencegah transaksi lain untuk membaca atau menulis data yang dapat diubah oleh transaksi yang memiliki kunci tulis atau foreign key. Efeknya nanti tidak ada transaksi lain dapat membaca atau menulis data yang ada di tabel tersebut. Kalau mau dibuka locknya tinggal unlock tables. Udah, terus lock yang kedua tuh ada read lock. Caranya sama, tinggal lock table produk. Nah, gunanya apa? Gunanya itu untuk memungkinkan beberapa transaksi untuk membaca data pada saat yang sama. Mencegah transaksi yang satu membaca data yang sedang diubah oleh transaksi lain. Efeknya, transaksi yang memiliki kunci baca atau foreign key pada suatu data tidak akan terpengaruh. Dan untuk misalnya kita mau buka tabelnya lagi, tinggal sama seperti tadi, tinggal unlock tables. Udah, begitu sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Tadi sedikit typo, jadi ada error. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.